Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan Al-Qur'an pada pembelajaran bab 4 tentang ciri-ciri orang yang beriman. Di mana pada pembelajaran kali ini kita akan membahas surah Al-Mu'minun dan dua surah lain tentang ciri-ciri orang yang beriman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dan insyaallah dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa tadi dapat kita pahami pembelajaran kita ini yang secara online ya. Ini adalah pembelajaran bagi orang yang tidak bisa hadir, untuk orang yang sakit, izin atau alfa, itu wajib nonton video ini dan wajib melampirkan fotonya sedang menonton sebagai bukti, dan itu menjadi gantian dia, tugasnya bisa Bapak terima kalau seandainya tidak hadir. Dan kalian juga bisa mereview ulang pembelajaran kita yang lalu dengan video ini. Jadi yang mau ulangan, mau UTS, mau ujian akhir ya, bisa nonton video ini tentang rekaman ulang pembelajaran dari pendidikan Al-Quran. Oke, kita masuk kepada surah Al-Mu'minun. Kita baca sama-sama dulu ya. Ayat Al-Quran tentang ciri-ciri orang beriman. Keimanan adalah keyakinan secara totalitas. Demikian kata Ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang makna orang beriman. Seorang muslim haruslah beriman secara menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah. Hal itu karena iman adalah fondasi hidup dan kehidupan untuk meraih masa depan yang lebih baik, meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Iman menjadikan hidup optimis menghadapi seluruh persoalan, tidak mudah putus asa dan gampang menyerah. Iman membangkitkan motivasi dan memunculkan kekuatan dan kepercayaan untuk menyongsong masa depan. Tanpa iman, seorang tidak mungkin melakukan sesuatu yang belum tampak hasilnya. Tanpa keyakinan, seorang tidak punya gairah berjuang untuk masa depan. Bagaimana mungkin seorang mau berbuat baik kalau tidak punya keimanan? Bagaimana mungkin seorang mau bekerja kalau tidak beriman akan mendapatkan kualitas diri dan balasan? Sungguh betapa pentingnya iman dalam hidup. Ayat yang kita pelajari hari ini adalah surah Al-Mu'minun ayat 1-11, dan nanti juga ada dua surah lagi tambahan terkait tambahan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kemudian surah yang ketiga yaitu surah ini, surah At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Kita langsung kepada pembahasan surah Al-Mu'minun bagian B, itu halaman 43, tentang memahami makna kandungan surah Al-Mu'minun, surah Al-Anfal ayat 2-4 dan surah At-Taubah ayat 71. Dari pemahaman surah Al-Mu'minun ayat 1-11, mari kita dapat menarik pemahaman bahwa untuk menjadi seorang beriman ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan ayat-ayat tersebut, surah Al-Mu'minun ayat 1-11 berisi tentang 7 sifat mulia, yaitu sebagai berikut. Jadi surah Al-Mu'minun adalah siapa sih yang menjadi persyaratan agar kita disebut sebagai orang beriman, yang benar-benar beriman, yang dimana pada akhir ayat itu menyebutkan bahwa orang beriman ini akan mendapatkan surga Firdaus. Ini adalah 7 karakter yang harus kita miliki agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terutama kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Syarat pertama adalah beriman kepada 6 rukun iman. Itu syaratnya. Kita beriman kepada apa saja rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Alkitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu adalah orang yang beriman dan mengamalkan apa yang ada dalam isi daripada iman-iman tersebut. Jadi itulah ciri orang beriman yang sesuai dengan namanya beriman, ya harus beriman kepada 6 rukun iman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sungguh bahagia dan beruntung orang yang beriman. Sebaliknya sangat merugi orang kafir yang tidak beriman, karena walaupun mereka menurut perhitungan banyak mengerjakan amal kebajikan, semua amalnya itu akan sia-sia saja di akhirat kelak karena tidak berlandaskan kepada iman kepadanya. Karena orang kafir walaupun mengerjakan amal baik, ya, seperti menyumbangkan barang, menolong orang lain, itu tidak akan berguna nanti di akhirat kelak, karena amalnya tadi tidak berdasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khusyuk dalam salat, sebagaimana ayat kedua, walladzina hum fi salatihim khashi'un, dan orang yang dalam salat itu dalam keadaan khusyuk. Sifat kedua orang mukmin yang beruntung adalah jika salatnya benar-benar khusyuk. Dalam salatnya pikirannya hanya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memusatkan semua pikiran dan panca inderanya untuk bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari dan merasakan bahwa orang yang salat itu benar-benar sedang berhadapan kepada Allah atau kepada Tuhannya. Oleh karena itu seluruh anggota tubuh dan jiwanya dipenuhi kekhusyuan, kekhidmatan dan keikhlasan, diselingi dengan rasa takut dan diselubungi dengan penuh harapan kepada Tuhannya. Orang yang khusyuk artinya ketika sholatnya dia hanya
mengingat dan berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi pikiran masalah keduniaan, mengingat masa lalu, mengingat masa lampau, mengingat kegiatan yang akan dilaksanakan setelah ini. Itu harus disingkirkan, karena orang yang benar-benar beriman itu sholatnya khusyuk. Khusyuk dalam artian fokus, dan dia hanya mengingat apa yang Allah berikan kepada kita, dan dalam sholat itu dia berdoa meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenuhi syarat kekhusyuan dalam sholat harus memperhatikan 3 perkara berikut, yaitu yang pertama, paham yang dibaca supaya yang diucapkan lidahnya dapat dipahami dan dimengerti. Jadi surah Al-Fatihah apa artinya itu harus tahu. Makanya semester ini kita hafalannya adalah surah Al-Fatihah dengan artinya dan surah At-Tin dengan artinya. Dalam artian setiap kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati kita pahami segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang diberikan nikmat kepada Allah, ya, bukan jalan orang yang sesat dan bukan pula jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Al-Fatihah. Paham artinya, ya. Sama seperti ruku, sujud, ya. Setiap tasbih dan zikir yang dibacakan usahakan artinya paham. Jadi biar benar-benar khusyuk. Jadi setiap yang dibaca itu nggak cuma omong kosong karena bahasa asing dia nggak paham, ya, atau hanya sekedar menyetor hafalan saja dalam sholat, tetapi dia juga paham dengan apa yang dibaca. Yang kedua, khusyuk itu juga ingat kepada Allah. Kalau kau paham minimal waktu kalian membacakan bahasa Arab atau berdoa, paling kada apa yang kamu lakukan ketika sholat itu hanya berzikir. Ingat, itu artinya zikir, ya. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengingat kebesaran-kebesaran Allah yang diberikan. Yang ketiga, sholat berarti bermunajat atau berdoa kepada Allah. Pikiran dan perasaan orang yang sholat harus selalu mengingat dan jangan lengah ataupun lalai. Para ulama berpendapat bahwa sholat yang tidak khusyuk sama dengan tubuhnya yang tidak bernyawa. Seakan-akan awaknya aja sembahyang tapi rohnya kededa. Itulah seperti orang yang tidak khusyuk. Awaknya aja sholat tetapi hatinya mungkin mikirkan main bola. Awaknya aja sholat tetapi pikirannya hanyalah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari setiap perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini sebagaimana dalam Al-Quran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini adalah salah satu ciri daripada orang yang beriman. Sifat ketiga inilah ialah seorang mukmin yang selalu menjaga waktu dan umurnya supaya jangan sia-sia. Karena hidup kita ini hanyalah sementara. Sebagaimana ia khusyuk dalam sholatnya, berpaling dari segala sesuatu kecuali dari Tuhan penciptanya. Demikian pula ia berpaling dari segala perbuatan dan perbuatan yang tidak berguna bagi dirinya atau orang lain. Nah, jadi orang yang beriman dia akan menghindari kegiatan yang negatif, bahkan yang kada berguna pun, ya, artinya kada berguna itu artinya mubah, tetapi mubahnya itu membuat dia membuang-buang waktu untuk tidak melakukan perbuatan kebajikan. Itu dia menghindari daripada kegiatan seperti ini, seperti berbicara, ya, seperti yang arah kepada penggosipan, ya, kemudian permainan-permainan yang membuat dia akan lalai dengan kehidupan akhirat, itu dia hindarkan. Karena itu hanyalah akan membuang waktu dan memperpendek umur kita. Kalau seandainya kita bisa lebih banyak melakukan kebajikan, kenapa nggak dilakukan gitu? Jadi menghindarkan daripada perbuatan hal-hal yang negatif, bahkan sesuatu yang sia-sia dia hindarkan. Kemudian yang keempat,
Walladzina hum lizzakati fa'ilun, menunaikan zakat wajib dan derma yang dianjurkan. Orang beriman itu mengerjakan zakat. Ada zakat wajib, ada zakat wajib itu adalah seperti zakat mal, dan ada zakat fitrah itu dikerjakan. Sifat keempat dari orang mukmin yang beruntung ialah suka mengeluarkan zakat dan memberi derma yang dianjurkan. Mereka menganggapnya sebagai usaha untuk membersihkan harta dan dirinya dari sifat kikir, tamak, serakah. Hanya mementingkan diri sendiri, egois, dan juga meringankan penderitaan orang lain yang kekurangan. Jadi dia mengeluarkan zakat wajib. Zakat wajib itu 2,5%. Kalau dia punya gaji 1 juta, paling kadang dia mengeluarkan satu bulannya 25.000 satu bulan. Apalagi kalau misalnya sampai 3 juta, ya 5 juta, artinya zakatnya dia keluarkan, wajib dikeluarkan. Karena apapun pekerjaan kamu, dimanapun pekerjaan kamu, itu gak semuanya hak kamu. Karena di sana ada hak anak yatim, ada hak orang miskin, dan ada hak orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Mereka wajib untuk mendapatkannya dari kamu yang sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri. Jadi jangan lupa nanti kalau kalian sudah bekerja mengeluarkan zakatnya 2,5%. Atau kalian bisa didiskusikan atau konsultasikan ke Badan Amil Zakat, berapa zakat kamu yang harus kamu keluarkan, entah kamu per bulan atau per tahun. Alladzina hum li furujihim hafizun, yang kelima, menjaga kemaluan dari perbuatan keji. Jadi sifat orang yang beriman adalah sifat kelima yang senantiasa menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan keji, seperti berzina dan sebagainya. Hubungan yang diperbolehkan oleh agama hanya dengan mahram yang telah dinikahinya dengan sah. Akan tetapi barang siapa yang berbuat di luar dari pernikahan tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tergantung pada pemeliharaan kemaluan dari berbagai penyalahgunaan, supaya tidak termasuk orang yang tercela dan melampaui batas. Karena ayat ini berbunyi ciri-ciri orang beriman adalah dia hanya melakukan menjaga kemaluannya hanya kepada istri-istrinya, ya, hanya kepada istrinya, dan dia tidak mau jajan sembarangan, apalagi melakukan hubungan di luar nikah, ya, itu haram. Dia akan menjaga kemaluannya, jangan sampai dia melakukan hubungan suami istri kepada orang yang bukan dia nikahi. Jadi hanya melakukan kepada orang yang dia nikahi atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sah. Yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan menepati janjinya. Sifat keenam ini ialah suka memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari sesama manusia. Yaitu bila mana kepada mereka dititipkan barang atau uang sebagai amanat yang harus disampaikan kepada orang lain, maka mereka benar-benar menyampaikan amanat itu sebagaimana mestinya dan tidak berbuat khianat. Jadi orang amanah itu kalau dijurungi barang untuk dititipkan kepada seseorang, maka dia benar-benar menjaga dan menyampaikan barang itu kepada orang yang ingin disampaikan tersebut. Ya, tidak berbuat khianat. Khianat itu seperti dia mengambil barang itu atau dia pura-pura menghilangkan, itu adalah bagian daripada pengkhianatan. Jadi kalau kamu dipercaya orang lain untuk menyimpan suatu barang, maka junjung tinggilah barang itu untuk kamu amanahi, sehingga kalau kamu bisa sering dapat dipercaya orang lain, kamu bisa dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Sebagaimana Rasulullah dapatkan gelar Al-Amin karena Rasulullah itu kalau diberi amanah selalu melaksanakannya, menepati janjinya, ya.
Demikian pula apabila mereka mengadakan perjanjian, mereka memenuhinya dengan sempurna. Janji ketemu di A jam 2, maka dia menjunjung tinggi, dia berusaha semampu mungkin untuk datang jam 2. Jangan sampai molor setengah jam, apalagi sampai nggak datang. Karena saat dua orang sudah berjanji untuk ketemu, maka wajib untuk datang untuk memenuhi janjinya tersebut. Karena al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Saat kamu gak bisa memenuhi janji, berarti kamu telah berhutang kepada orang tersebut. Ya. Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan seperti tersebut dalam sebuah hadis yang masyhur yang menyatakan bahwa ciri-ciri orang munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berkata, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, dan kalau dia dipercaya dia berkhianat. Itu ciri daripada orang munafik, dan kita harus menghindarkan itu agar kita bisa dikategorikan sebagai orang yang beriman, yang insyaallah bisa mendapatkan surga daripada surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah memelihara sholat yang 5 waktu. Sifat ketujuh yaitu orang mukmin yang berbahagia selalu memelihara dan memperhatikan sholatnya 5 waktu secara sempurna. Ciri pertama diawali dengan sholat, ya. Ciri terakhir diawali dengan sholat. Yang sebelumnya juga tentang sholat, ya, tetapi adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kali ini adalah memelihara sholat 5 waktu. Artinya dia sholat tepat waktu, dia sholat di awal waktu, dan jangan sampai ketinggalan sholat 5 waktu. Itu adalah orang yang memelihara sholat yang 5 waktu. Kelompok ayat-ayat ini mulai dengan menyebutkan sholat dan disudahi pula dengan menyebutkan sholat. Hal ini memberikan peringatan betapa pentingnya sholat yang telah dijadikan tiang agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat, sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Mereka yang memiliki 7 sifat tersebut ini bakalan mewarisi surga Firdaus, disebabkan amal kebajikan yang mereka selama hidup di dunia, yaitu surga Firdaus yang paling tinggi, di atasnya kepada Arasy Allah yang Maha Pemurah, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi renungkan diri, kita sudah memiliki 7 sifat ini kah? Atau baru sebagian kah? Atau jangan-jangan belum sama sekali? Yang dikhawatirkan kita jangan sampai kita bahkan disebutkan dalam hadis itu, jangankan mencium bau surga, ya jangankan mau melihat surga, memasuki surga, mencium bau surganya pun belum tentu awal. Padahal bau surga itu bisa mencapai ribuan kilometer jaraknya, bisa tercium, ya. Dan kita yang dalam jarak dekat, jangan kita mencium bau surga pun nggak bisa, karena kita nggak memiliki 7 sifat atau ciri-ciri orang yang beriman. Didukung dengan surah Al-Anfal ayat 2-4 juga menjelaskan tentang ciri orang yang beriman. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, karena ia ingat keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dalam surah Al-Anfal yang kita baca tadi. Jadi kalau mendengar nama Allah bergetar, membacakan Al-Qur'an bergetar hatinya. Jangan sampai kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an kita hanya seperti biasa-biasa saja. Padahal ayat suci loh yang dibacakan, dan Allah lah yang diingatkan dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Nah, kemudian yang ciri kedua dalam surah Al-Anfal ayat 2-4, apabila dibacakan ayat Al-Quran maka akan bertambah iman mereka. Jadi kalau misalnya didengar ayat suci Al-Quran, selain bergetar hati, imannya bertambah, semakin semangat untuk mengerjakan kebajikan. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah yang Maha Esa. Tawakal merupakan senjata akhir, artinya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang beriman juga menurut surah ini. Kemudian yang keempat, selalu mendirikan sholat 5 waktu. Ini berarti sama ya dengan sholat ini tadi, mendirikan sholat 5 waktu dan sempurna syarat dan rukunnya. Yang kelima, yang dalam surah Al-Mu'minun kan zakat, ya. Kalau ini adalah yang sunnah, menginfakkan sebagian daripada harta yang diberikan kepadanya. Jadi selain 2,5%, dia lebih daripada 2,5%. Itu namanya infak sudah. Dan infak ini biasanya adalah infak amal jariyah.
menyumbangkan untuk masjid atau musola, insyaallah pahalanya jadi pahala jahriyah yang dimana pahalanya itu akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Ya, itulah keistimewaan daripada sedekah atau infak. Kemudian ini juga didukung dengan surah lain. Dalam surah ketiga, dalam surah At-Taubah, sifat-sifat yang dimiliki seorang mukmin berbeda dari sifat orang munafik. Ya, sebagaimana berikut. Orang mukmin selalu mengajak berbuat baik dan melarang perbuatan mungkar, sedang seorang munafik selalu menyuruh berbuat mungkar. Jadi seorang mukmin itu ciri-cirinya ya senang beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat. Tapi orang munafik tadi kebalikannya, menyuruh berbuat jahat ya dan mencegah orang itu berbuat baik. Yang kedua, orang mukmin mengerjakan sholat dengan khusyuk dengan hati yang ikhlas, sedangkan orang munafik mengerjakan sholat dalam keadaan terpaksa dan ria, ingin dilihat orang lain. Jadi kalau orang yang mukmin, dia sholatnya itu gak mau dipandang orang lain dan berusaha hanya ingin dipandang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang mukmin itu selain mengeluarkan zakat, tangan mereka selalu terbuka untuk menciptakan kesejahteraan umat dan memberikan sumbangan sosial. Sedang orang munafik ini kikir itu pelit. Jika mereka mengeluarkan zakat atau derma adalah karena riya, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaannya orang mukmin dengan orang munafik. Dan yang keempat, orang mukmin selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkan perbuatan maksiat dan mengerjakan segala perintah menurut kesanggupan mereka. Sedang orang munafik terus-menerus berbuat maksiat. Itulah 3 surah yang berkaitan dengan ciri-ciri orang beriman. Semoga kita dapat mengamalkan surah-surah ini. Nah, itu aja dari Bapak. Salah kata mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.